keadaan muslim di belahan dunia ini Ustaz udah kayak kapas terbang-terbang nggak jelas. Salah satunya di negara tetangga kita, di mana gara-gara suatu perundang-undangan yang dilegalkan oleh pemerintahnya, akhirnya terjadi chaos, kerusuhan. Permasalahannya, muslim itu kan harus taat pada pemerintah yang sah. Mohon penjelasan dari Ustadz. Yang pertama, ya, kita sebagai seorang muslim pasti akan merasa sakit ketika muslim lainnya disakiti. Ya, di sini kita tidak berbicara nasab, di sini kita tidak berbicara kelompok, kita di sini tidak berbicara madhab, tetapi kita di sini berbicara orang-orang yang mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka adalah saudara kita muslimin. Sakitnya mereka harus tertanam rasa dalam diri kita juga merasa sakit. Tapi kalau seandainya ada seseorang, wah itu bukan bagian dari kelompok saya, itu bukan dari orang dari tempat saya, ya urusan aja dia, urusan dia sendiri. Ini orang-orang seperti ini perlu ditanyakan keimanannya, ya perlu dipertanyakan keislamannya. Karena Rasulullah SAW ya telah menggambarkan bagaimana persaudaraan seorang mukmin. Al-mu'min kal mu'min. Ya al-mu'min kal mu'min, seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, yashuddu ba'dhum li ba'd. Yang mereka itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak disebutkan ya antara suku A dengan suku B, mukmin disebutkan oleh Nabi. Ketika ada yang sakit satu dari anggota seorang mukmin, maka ibaratnya seperti tubuh yang sakit satu anggota tubuh akan sakit seluruhnya. Ini harus kita pahami. Yang kedua, hadis-hadis yang datang dari Nabi kita untuk hasungan untuk taat kepada pemimpin itu apabila pemimpinnya muslim. Ya, seperti negeri kita, alhamdulillah negeri Indonesia adalah negeri muslim. Tetapi kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang kafir, musyrikin, ya tidak ada ketaatan kepada pemimpin tersebut sebagaimana kita taat kepada pemimpin muslimin. Jadi jangan salah faham. Ya, maka kepada pemimpin-pemimpin kafir yang mereka memerangi muslimin, ya, maka kalau seandainya orang-orang Islam memiliki kekuatan untuk menghilangkan mereka dan tidak memunculkan mudarat yang besar, maka dihilangkan. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan dengan kita melawan, ini akan memberikan kemudaratan bagi muslimin semakin besar, maka ada jalan lain untuk mereka berhijrah atau mereka bersabar sebagaimana kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad SAW ketika dalam keadaan lemah, dalam keadaan minoritas berada di Mekah. Ada sebagian sahabat disiksa dan Nabi SAW tidak berbuat apa-apa pada waktu itu. Namun ketika muslimin memiliki kekuatan, Rasulullah SAW berhasil merebut kembali kota Mekah dari kalangan musyrikin. Jadi harus difahami. Ya, kalau seandainya ada orang mengatakan, ya ini pemimpin zalim di India, masyarakat India harus bersabar dengan pemimpinnya. Ya, ini pemimpin kafir. Ya, orang-orang kafir yang mereka memerangi muslimin itu diperangi. Ya, namun kembali kepada kekuatan yang kita sebutkan tadi, kita punya kekuatan atau tidak. Ya, berbeda dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin muslim. Nah, kita diminta oleh Nabi untuk bersabar. Tapi ini pemimpin sana musyrikin, penyembah sapi. Gimana kita taat sama orang kafir musyrikin? Tidak ada perwalian. Ya, orang-orang beriman kepada orang kafir. Perwalian orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala dan mukminin dan rasulnya. Adapun perwalian orang-orang kafir itu syayatin, iblis. Ya, sehingga ya kita sebagai seorang mukmin selain kita merasa sakit, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan orang-orang kafir tersebut yang mereka telah mendolimi dan menyiksa muslimin. Dan pelajaran yang ketiga, yang mudah-mudahan orang-orang yang punya pemikiran liberal yang selalu menyudutkan Islam, dia sebagai bukti dan tanda. Sebagai bukti dan tanda ketika muslimin menjadi minoritas di negeri orang-orang kafir, selalu orang Islam itu ditindas. Tetapi subhanallah, secara kenyataannya sebaliknya kita dapatkan orang-orang kafir ketika dalam keadaan minoritas, mereka hidup bahagia. Arab Saudi salah satu negara yang paling banyak orang Hindianya. Ya, begitu juga di Abu Dhabi.
Orang yang paling banyak orang India, mereka hidup bebas. Sebagian mereka Nasrani, sebagian mereka Hindu, bukan orang Islam. Ya orang Filipina dan lain sebagainya, hidup mereka makmur. Bahkan mereka lebih nyaman, lebih aman dibandingkan tempat kampungnya sendiri. Terus masih mengatakan Islam itu negara teroris, kaum muslimin teroris. Nah sekarang di Aceh, di Indonesia, berapa perbandingan antara muslimin dengan orang kafir di Indonesia? Perbandingan 70-an persen, 30%. Kan begitu. Tetapi mereka bisa hidup di sini. Ini dekat nih dokter, beberapa meter nih gereja di sini. Di sini mayoritas muslimin tinggal di sini. Saya dari kecil tinggal di kampung ini nih. Ya saya pulang sekolah dulu kelas 2 SD, itu gereja sampai sehari ini masih utuh. Nggak ada yang ganggu. Padahal di sini mayoritas muslimin tinggal di komplek ini. Tapi ya begitulah. Ya mudah-mudahan orang-orang liberal yang memang hatinya memang sudah busuk, yang sangat benci kepada muslimin, mudah-mudahan mereka bisa membaca. Mudah-mudahan Allah bisa beri hidayah kepada mereka. Atau kalau memang ya Allah yang lebih tahu apa yang Allah pantas Allah berikan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam.